Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Ilma. Saya dari kelas 4B Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan menjelaskan dua media pembelajaran berbasis game edukasi. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, platform yang pertama yaitu adalah aplikasi Kahoot. Di aplikasi Kahoot ini mencangkup berita, sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun untuk pendidikan. Kemudian untuk masuk ke dalam aplikasi Kahoot, kita bisa login melalui Gmail ataupun Google. Setelah masuk menggunakan Gmail, kemudian di home aplikasi Kahoot ini terdapat play demo game, create Kahoot, dan host Kahoot. Lalu ada Discover. Discover ini meliputi topik populer, kemudian rekomendasi seputar video pendidikan, dan masih banyak lagi ya bisa dilihat. Kemudian ada Library. Library ini fungsinya untuk menyimpan hasil soal ataupun kuis yang telah kita buat nantinya. Kemudian selanjutnya ada Reports. Reports ini fungsinya itu seperti kita untuk melakukan tatap muka via online seperti aplikasi Zoom, akan tetapi reports ini untuk memulai atau memimpin suatu kuis ataupun games. Dan selanjutnya ada groups. Grup ini yaitu untuk membuat suatu kelompok, misalnya kelompok untuk belajar atau bermain games dan lainnya. Dan terakhir ada create. Create ini untuk membuat soal, games, quiz, dan lain sebagainya. Dan di sini ada contoh soal atau quiz yang telah dibuat oleh aplikasi Kahoot. Oke, sebelum melakukan penulisan soal, kita lakukan penulisan judul terlebih dahulu. Judulnya misalkan perubahan cuaca, kemudian deskripsinya yaitu cuaca panas, dingin, sejuk, dan lain-lain. Kemudian ada cover image, terus ada save to. Save to itu kita simpan semua soal yang telah kita buat di account Kahoot kita. Kemudian ada bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia, dan juga ada lobby video, lobby musik. Kemudian jika sudah, kita langsung pencet down. Kemudian kita start typing your question. Langsung kita mulai menulis soal yang akan kita berikan kepada anak-anak. Misalkan contoh soal yang pertama yaitu aktivitas masyarakat dapat lebih mudah dijalankan saat cuaca apa. Nah, jika kita ingin menggunakan gambar ataupun video, kita tinggal pencet atau menekan add media. Nah, di sini ada image library, upload image, YouTube link. Nah, image library itu gambar-gambar atau foto-foto yang disediakan dari aplikasi Kahoot. Banyak kan? Dan kita bisa milih apa yang mau kita gunakan atau kita tempel untuk soal nanti. Kemudian kita juga bisa upload image. Kita bisa mengupload gambar yang terdapat di draft kita ataupun dokumen kita. Misalkan. Lalu gambarnya kita save. Kemudian kita tinggal membuat untuk pilihan ganda. Bentuk pilihan gandanya yaitu berupa bangun datar ya, seperti segitiga, belah ketupat, lingkaran, dan persegi. Lalu kita tekan centang untuk pastikan jawaban yang benar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ingin menambah soal, kita tinggal pencet atau menekan add question. Kemudian untuk soal berikutnya kita tulis lagi pertanyaan dan jangan lupa juga tulis untuk
jawaban pilihan gandanya. Jika sudah ditulis semua, kemudian nanti kita tekan yang ada kalimat done-nya. Jika sudah ditekan, nanti semua soal atau kuis yang telah kita buat akan tersimpan sendiri di library. Jika sudah tersimpan di library, nanti akan ada tampilan seperti ini. Yay, the Kahoot is ready to be played. Nah, jadi kita nanti langsung bisa memainkan Kahoot-nya dan men-share soal atau kuis yang telah kita buat kepada murid-murid. Oke, selanjutnya kita ke library. Di library ini kita dapat memainkan kuis kita yang tadi telah dibuat, ataupun mengeditnya lagi, ataupun kita dapat men-share dengan menekan titik 3 seperti itu. Kemudian kita bisa men-share-nya melewati Gmail dan yang lainnya. Oke, selanjutnya ketika ingin bermain, kita bisa memilih host ataupun challenge. Kita pilih host, kemudian ada tampilan seperti ini, kita pilih team mode, terus kemudian kita tunggu game pinnya. Nah, di saat game pinnya keluar, kita salin dan kita bagikan ke grup WhatsApp ataupun kita bagikan ke murid-murid. Kemudian kita tunggu tim yang akan masuk untuk bermain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi Kahoot atau penggunaan aplikasi Kahoot. Lalu kita lanjut ke media pembelajaran berikutnya. Oke, platform yang kedua ada aplikasi Educandy. Kemudian ini ada contoh-contoh games dari aplikasi Educandy. Dan untuk sign in ke dalam aplikasi Educandy ini, kita bisa menggunakan Gmail kita. Jika sudah menggunakan Gmail, nanti kita dapat menggunakan password yang telah dikirim dari aplikasi Educandy. Kemudian ini adalah di dalam aplikasi Educandy terdapat permainan words, matching pairs, quiz question. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal dari aplikasi Educandy. Selanjutnya kita akan mencoba yang words. Words ini berfungsi untuk mengasah kosakata anak ataupun murid-murid di sekolah dasar. Nah, contohnya kita masukkan benda-benda yang ada di sekitarmu. Misalkan nama-nama benda ya. Terus nanti kita masukin nih nama-nama benda yang di sekitarmu di ruang mana aja, misalkan di daerah kamar ataupun ruang tamu dan lain sebagainya. Jika sudah, kita pencet create. Selanjutnya kita masukkan kata-kata benda yang ada di sekitar kamar. Salah satunya yaitu ada kata bantal. Jika kata tersebut sudah diketik, kita langsung pencet add word ya, agar tersimpan kata-kata yang telah kita ketik tersebut. Kemudian ada kata bangku. Kemudian juga ada kata meja. Kita ketik dan kita pencet ke add word. Oke. Setelah semua kata sudah kita ketik dan tersimpan, sekarang kita tinggal memilih
permainan atau games apa yang akan kita mainkan nanti. Di sini ada 3 pilihan, ada word search, spell it, dan anagram. Nah, kemudian jika ingin memainkan word search bisa, spell it bisa, dan anagram bisa, terserah murid-murid yang akan memainkannya nanti. Jika sudah, nanti kita bisa men-share link yang telah kita buat tadi. Kita copy dan kita bagikan melalui via WhatsApp ataupun aplikasi lainnya. Setelah itu saya akan mencoba permainan yang word search. Word search itu kayak mencocokkan atau menggariskan kata-kata benda ya. Kita mencari kata-kata benda yang cocok. Nah, begini tampilannya word search. Semakin waktunya banyak dipakai, maka semakin sedikit poin yang akan didapatkan nanti. Oke, seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan quiz question. Quiz question ini tampilannya sama seperti tadi. Kemudian sebelum kita membuat soal, kita masukkan dulu seperti judul ya. Judulnya misalkan nama-nama benda lagi di sekitarmu, dan misalkan benda-benda apa yang akan kita ujikan atau kita bentuk soal. Misalkan benda-benda yang ada di sekitar kamar mandi ya. Kalau quiz question ini bentukan soalnya itu seperti pilihan ganda ya. Oke, setelah kita menuliskan judul, kita bisa membuat soal ataupun pertanyaan, kemudian jawaban yang benar, dan juga pilihan-pilihan untuk diketikkan di pilihan ganda. Kemudian pertanyaan yang bisa kita buat ini ada berupa teks ataupun gambar ataupun suara atau sound ya. Jadi kita bisa memasukkan pertanyaan yang berbagai macam. Kemudian saya memilih yang teks. Kemudian saya tulis pertanyaannya sesuai yang ada di judul. Benda yang biasanya dipakai untuk mengambil sebuah air ya. Nah, sebuah airnya itu tuh yang berada di kamar mandi. Apa? Jawaban yang benar yaitu gayung. Dan pilihan-pilihan jawabannya ada, pilihan yang pertama ada ember, lalu pilihan yang kedua ada gayung, kemudian pilihan yang ketiga ada selang. Oke, setelah itu kita add question. Setelah selesai, kita balik lagi ke awal. Jika sudah semua soal-soal atau games yang telah kita buat, kita bisa edit kembali atau play ataupun share. Kita bisa edit, misalkan ada yang kurang pertanyaannya, kita bisa edit lagi. Terus kita bisa main ataupun kita bisa share dengan cara mengopi atau menyalin link yang telah tersedia di Educandy ini. Lalu kita dapat bagikan ke siswa melalui via WhatsApp ataupun via aplikasi online lainnya.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi Educandy. Cukup sekian. Terima kasih.